apa sesungguhnya maksud Kade membawa ikut serta sang buah hati dalam proses pembuatan video klipnya. Jadi Amora itu kan bisa dibilang Ratu Cinta itu kan Amor gitu ya. Kita juga nggak tahu ketika saya bisa untuk membuat lagu yang hit, ya bahasa dia punya bahasa, ya gue komedi dulu lah gitu. Kemarin sih request pertamanya ayam goreng sama tempe orek. Terus tapi tadi masak soto ya, sama perkedel, enak, nggak pakai mecin. Iya, peralatannya juga belum lengkap, jadi maklum ya. Katanya Pak Raffi Ahmad mau nyumbang oven. Saya tungguin tuh Pak Raffi. Tuh Pak Raffi belum ada oven Pak Raffi. Ini baru adanya microwave. Artinya janji. Dia tetangga. Jadi kita tetangga sama Raffi sama Okan. Tapi rumahnya pada belum jadi gitu. Selamat makan. Bawa apa itu? Mau nyobain? Sama. Ya, kita inilah suasana pengantin baru apa adanya aja. Enak. Beralih dari urusan dapur, pasangan ini mengajak untuk melihat lebih dekat seperti apa penataan ruang keluarga. Ruangan yang didominasi oleh hobi dan kegemaran Gading akan dunia sepak bola terlihat sangat jelas dengan adanya miniatur stadion klub sepak bola kebanggaan Gading AC Milan, tersusun rapi lengkap dengan sejumlah miniatur pemainnya. Ya, di sini ruang keluarga, jadi nyambung aja sih sama ruang makan. Ini miniatur pemain AC Milan karena saya fans Milan berat. Ini saya beli di sana. Apa stadionnya? Kemarin ya. Terus Enggak, itu motor-motor. Ini motor-motor. Karena saya anak motor. Cialah. Tapi ini saya suka ngefans banget sama Jordan. Saya koleksi sepatunya. Ini saya dapat hadiah pernikahan saya. Dikasih sama istri saya nih ya. Walau Gading terlihat begitu mendominasi dalam penataan di ruang keluarga, Giselle rupanya juga punya tempat tersendiri untuk menyalurkan hasratnya dalam menata rumah. Maka, lihatlah sebuah sudut di kediaman Gading dan Giselle yang ditata sesuai keinginan Giselle. Ini wallpapernya aku yang pilih. Nah, ini baru perempuan bagus. Bagus. Di sini ini bagusnya ini warna kayu. Terus ini warna kayu. Ini aku pengen banget punya rumah yang ada tekstur bataknya. Terus kirain gampang ya, tinggal nempel-nempel doang. Ternyata susah dan gak murah ya. Ternyata kirain cuma dipasang-pasang doang. Pikiranku bata kan banyak di mana-mana. Tapi puas sih. Terus dari Amsterdam. Ini dari Singapura. Ada panda namanya Kai Kai sama Cia. Mereka diadopsi sama di sana ya. Meninggalkan lantai 1, pasangan ini pun beranjak ke lantai 2 di rumah mereka. Dan lagi-lagi, Gading menjadi raja atas penataan ruang di lantai ini. Pasalnya, baru saja menjejakkan kaki di lantai 2, jelas terlihat sederet koleksi kostum pemain AC Milan, lengkap dengan tanda tangan para pemainnya. Itu tanda tangannya Shevchenko, tanda tangannya Zidane. Ini semua tanda pemain Milan, ada beberapa baju lagi di dalam. Ini kemarin terakhir. Ini lemari ya. Laki-laki kan mestinya jatahnya lebih dikit ya. Tapi ini bajuku sampai sempit-sempitan gara-gara jatahnya pakai Mas Gading semua. Lihat, baju dia penuh. Baju bola semua isinya. Ini koleksi baju bola, semuanya AC Milan. Meninggalkan kisah bahagia Gading Martin dan Gisela Anastasia atas hunian baru mereka, vokalis dan Loco Barry Manoh meminta pihak berwajib usut tuntas kasus penyiraman cairan kimia terhadap dirinya. Lalu, seperti apa pula Krisdayanti ketika ia kembali bernyanyi dan memboyong keluarga besarnya ke lokasi syuting serta melibatkan mereka dalam pembuatan video klip tersebut. Saksikan keseluruhan kisahnya hanya di Salap on Cam setelah jeda pariwara berikut ini.
Maka inilah perjuangan Krisdayanti untuk kembali bangkit sebagai seorang penyanyi. Diva Indonesia satu ini kembali ke industri musik setelah cukup lama rehat dari dunia yang telah membesarkan namanya tersebut. Menurut Kade, inilah kelahirannya yang baru. Bahkan Kade tampak sedikit mengubah penampilannya seperti yang terlihat berikut ini. Sebetulnya saya bisa bilang penyanyi yang paling lama di band karena memang saya pernah bikin album The Best yang memang benar-benarnya dari saya gitu ya. Mungkin kalau saya lihat kompilasi dari beberapa publisher yang mengeluarkan mungkin ya, tapi tanpa pengetahuan saya mungkin ya akan ada Diva atau band, tapi saya nggak pernah diminta izin. Dan dukungan ini pula yang membuat ia bisa membawa buah cintanya bersama Raul Lemos Amora ikut terlibat dalam proses pembuatan video klip kemarin itu. Lalu apa sesungguhnya maksud Kade membawa ikut serta sang buah hati dalam proses pembuatan video klipnya? Jadi Amora itu kan bisa dibilang Ratu Cinta itu kan Amor gitu ya. Kita juga nggak tahu ketika saya reality show untuk membuat lagu yang hit, ya bahasa dia punya bahasa, ya gue komedi dulu lagi. Yang terciptalah kata-kata Ratu Cinta itu, yang memang di rumah Amora kayak matahari memang kan, seperti orang yang anak kecil yang selalu memberikan semangat, dia udah kayak matahari. Jadi waktu saya hamil itu 8 bulan, lagu itu kan udah jadi ya udah jadi, tapi take vokalnya setelah saya melahirkan Skena. Jadi dia tuh udah denger lagu ini tuh udah lama gitu, dan udah hafal kayaknya beatnya segala macam, makanya dia tadi begitu sering lagunya udah nggak bisa dilarang. Meninggalkan kebahagiaan Krisdayanti pasca penyiraman air keras terhadap vokalis Loko pada Sabtu dini hari lalu, hingga saat ini Berry Manoh masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kedoya, Jakarta Barat. Dan kini, zat yang disiramkan oleh orang tak dikenal ke wajah Berry diketahui berjenis NaOH atau cairan soda api. Lalu, benarkah jika luka bakar yang dialami Berry di bagian wajah dan lehernya akan meninggalkan bekas? Lalu akankah sang vokalis menjalani bedah plastik untuk menghilangkan lukanya tersebut? Dan seperti apa pula kondisi mata kiri Berry yang terkena cairan itu? Kondisinya keadaan umumnya stabil, ada luka bakar derajat 2 dangkal dalam di regio wajah dan leher. Sampai saat ini keadaannya stabil pasiennya, lukanya sebagian sudah tertutup kulit, sebagian sudah ada yang sembuh. Dari hari pertama sampai sekarang, setelah mengalami pemeriksaan, memang ada lecet pada selaput bening dan sedikit perdarahan, tapi untuk mengalami kebutaan sepertinya tidak. Prognosisnya cukup baik. Hingga saat ini penyidik Polresta Malang masih terus mencari siapa dan apa motif dibalik penyiraman cairan soda api terhadap Berry Sabtu lalu. Yang jelas, kejadian ini seolah telah terbaca lewat firasat sang istri tercinta Widya. Pasalnya sebelum kejadian penyiraman, Widya istri Berry sempat bermimpi buruk. Sebelumnya sih 1 minggu sebelumnya sempat mimpi gitu, enggak. Cuman saya nggak terlalu terbawa, oh ini mungkin ada buruk, karena kadang mimpi buruk juga ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah kalau Berry sendiri kemarin cerita ternyata dia pakai kaos kaki cuma 1, jadi pas di airport dia ngeliat kok kayak agak longgar gitu ya, sepatunya 1, terus pas dibuka loh cuma 1 kaos kakinya. Ya mungkin itu sign, kita nggak tahu, tapi pas Berry ditanya sih kemarin ada feeling nggak sih, ada tanda-tanda nggak sih, terus katanya iya. Jadi pas di airport pas ngangkat kaos kaki kok cuma 1 gitu, mimpinya giginya rontok semua. Karena kata orang kalau mimpi giginya rontok semua gitu nggak bagus, ataupun 1 aja nggak bagus, ini rontok semua gitu. Jadi ya
waktu habis mimpi ya doa aja sih, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, tapi 1 minggu kemudian ada kejadian kayak gini. Kayak gitu aku serahin semuanya ke pihak berwajib karena mereka pasti juga lebih tahu. Dan kita pengen hukum ditegakkan biar nggak ada kejadian kayak gini lagi kepada orang-orang lain gitu loh, karena sebenarnya kasus ini udah sangat mengkhawatirkan banget ya di Indonesia. Sebuah kebencian tidak akan berhenti dengan kebencian lain. Hanya dengan cintalah rasa benci itu akan terhapuskan dan sirna.